Halo teman-teman, dengan Evita di sini. Dalam video kali ini kita akan merekap alur cerita film Black Island 2021. Film ini menceritakan kisah cinta seorang guru dan murid yang ternyata adalah saudara. Seorang guru bernama Helena Jung memiliki dendam dengan keluarga seorang bernama Jonas. Film diawali memperlihatkan seorang nenek yang diindikasi bahwa ini neneknya Jonas. Nenek ini terlihat sedang di pantai sendirian dan setelah itu tewas karena terkaman anjing yang dimiliki seorang perempuan yang tak dikenal. Setelah prosesi pemakaman nenek Jonas, selang 4 bulan ke depan, ayah dan ibu Jonas juga meninggal karena kecelakaan. Penyebab meninggalnya juga sama, yakni perempuan jahat yang terlihat di awal film tadi. Jonas sekarang hanya tinggal bersama kakeknya saja saat ini dan mereka berencana untuk pindah ke Bulgaria. 1 tahun kemudian, saat usia Jonas menginjak 18 tahun, ia menempuh bangku kuliah bersama teman-temannya yang bernama Nina, Flo, dan Jule. Kelas pertamanya adalah bahasa Jerman yang diisi oleh guru baru bernama Helena Jung. Ibu Helena Jung adalah guru pengganti Pak Meineke yang mengalami kecelakaan liburan ke sebuah tempat bernama Mallorca. Singkat cerita, saat kelas telah usai, Bujung meminta bantuan kepada Jonas, Flo, dan Nina untuk membantunya memindahkan barang di rumah barunya. Siang saat membantu Bujung, Nina melihat koper dengan identitas kepergian ke Mallorca, yaitu tempat yang dikunjungi Pak Meineke. Nina mengalami cedera karena memotong karpet hingga mengalami pendarahan di kakinya. Kemudian Nina diantar pulang oleh Flo ke rumahnya. Saat Flo, Jonas, dan Nina pulang, Bujung kemudian mengeluarkan foto-foto Jonas yang diambil dari sosial medianya. Foto-foto tersebut kemudian dibakar di atas wastafel. Semakin hari terlihat kedekatan Bujung dan Jonas, hingga suatu saat Bujung mengetahui Jonas suka menulis puisi. Keesokan harinya saat mengajar, Bujung memberikan tugas kepada siswanya untuk membuat puisi seperti Rilke atau penulis terkenal. Sore harinya, Nina meminta bantuan Jonas karena merasa kesulitan saat membuat puisi. Di sana, ia disambut oleh kakek Jonas, Friedrich Hansen, dan makan malam bersamanya. Saat makan, Nina memberitahukan Hansen bahwa Jonas suka menulis puisi dan menunjukkan puisi yang telah dibuat Jonas saat membantunya mengerjakan tugas puisi tersebut. Hansen merasa tidak suka Jonas menulis puisi,
karena ia tidak ingin Jonas bernasib sama seperti ayahnya sebagai penulis yang terhenti di tengah jalan. Keesokan harinya, setiap siswa membacakan puisi buatan mereka. Tetapi, Bujung menyoroti puisi milik Nina yang sangat bagus sekali. Padahal itu puisi adalah karya dari Jonas. Selepasnya jam pelajaran berakhir, Bujung dan Jonas berbincang yang menjelaskan bahwa Bujung ingin tahu tulisan-tulisan yang dibuat oleh Jonas. Pada sore harinya, Jonas langsung menuju rumah Bujung untuk mengantarkan draft tulisannya. Saat di dalam rumah tersebut, terlihat Bujung menggoda Jonas dengan sengaja izin mandi dan melepas pakaiannya di kamar mandi dengan kondisi pintu terbuka sehingga terlihat oleh Jonas. Setelah Bujung membaca tulisan dari Jonas, merasa terharu dan menangis. Entah angin dari mana, Jonas berhasil tergoda oleh Bujung dan akhirnya mereka berdua melakukan mantap-mantap. Beberapa hari kemudian saat ada acara di sekolah, Hansen sebagai kepala sekolah memberikan sambutan dan terlihat Bujung dengan gaya rambutnya yang berbeda muncul dan menatap Hansen. Hansen yang melihat tampilan Bujung kaget dan pingsan hingga dirawat di rumah oleh Jonas. Saat malam harinya, tiba-tiba Ibu Jung menyelinap ke dalam rumah dan kamar Jonas dan terjadi adegan mantap-mantap antara mereka berdua. Keesokan paginya, Ibu Jung tersadar dan segera meninggalkan rumah kakeknya Jonas sebelum ada orang mengetahuinya. Singkat cerita, karena Nina semakin curiga hubungan antara Bujung dan Pak Hansen, ia mencari arsip identitas guru-guru angkatan 1985 di sekolahnya dan mendapati bahwa Bujung memiliki hubungan dengan seorang bernama Maria Roth yang merupakan selingkuhan Pak Hansen. Dari perselingkuhan tersebut melahirkan seorang anak bernama Ibu Jung yang ternyata memiliki dendam dikarenakan Pak Hansen tidak bertanggung jawab. Karena tidak mau rahasianya terbongkar oleh Nina, Ibu Jung kemudian membunuh Nina dan membuangnya di tepi pantai. Karena Jonas merasa tidak tahu lagi mencari Nina kemana, ia memutuskan untuk ke rumah milik orang tuanya yang sudah meninggal dan disusul oleh Bujung yang tiba-tiba datang dengan pura-pura tidak tahu tentang kabar Nina. Padahal dialah yang membunuhnya. Sambil melakukan perbincangan, Bujung mengambilkan Jonas anggur yang ia campur dengan bubuk obat. Tetapi tidak tahu obat apa itu, mungkin semacam obat suplemen. Sebenarnya tujuan Bujung ke sana adalah untuk mengakhiri hubungan mereka. Tetapi saat Bujung hendak pamit dan pergi, Jonas malah menariknya sehingga pada akhirnya mereka kembali melakukan mantap-mantap yang dilakukan di ruang keluarga dan ronde keduanya di dapur. Adegan selanjutnya memperlihatkan polisi telah menemukan mayat Nina
di tepi pantai yang membuat Ibu Nina sangat terpukul. Saat di TKP, Pak Hansen langsung terlihat tidak kuat lagi berjalan dan tumbang hingga dilarikan di rumah sakit. Sejak saat itu, Jonas, Flo, dan Joel mulai mencari tahu tentang kaitan Bujung dengan Pak Hansen dan mencarinya di arsip identitas guru di Sekolah Angkatan 1985. Ia mendapati bahwa ada satu lembar kertas dari buku yang sengaja dirobek. Selanjutnya, mereka terus mencari tahu secara online hingga menemukan identitas guru bernama Maria Roth, sama seperti yang ditemukan oleh Nina. Dalam waktu bersamaan, Bujung mendatangi Pak Hansen di rumah sakit dan mengatakan semuanya. Ternyata Pak Hansen pernah memiliki hubungan gelap ibu dari Bujung, yakni Maria Roth. Semenjak saat itu, karena Pak Hansen tidak bertanggung jawab, Maria Roth melakukan bunuh diri di pantai dan menumbuhkan dendam di dalam anaknya Maria Roth, yakni Bujung ini. Di awal film, Bujung membunuh istri sahnya Pak Hansen. Selanjutnya, membunuh ayah dan ibu Jonas. Hingga selanjutnya, mungkin Jonas dan Pak Hansen adalah target berikutnya. Pada saat yang bersamaan, Jonas mendatangi rumah Bujung, tetapi karena ia tidak menemukannya, akhirnya ia memutuskan untuk istirahat di rumah. Keesokan harinya, tanpa sepengetahuan Jonas, Ibu Bujung membawa kakek Hansen pulang ke rumah, lalu Bujung membuatkan Jonas kopi yang telah diisi racun dan menyebabkan badan Jonas mengalami mati rasa. Lalu Bujung berusaha menenggelamkan Jonas ke kolam. Tetapi Jonas dengan sisa tenaganya melakukan perlawanan hingga ke dalam rumah dan terjadi baku hantam yang diakhiri dengan kemenangan Jonas dengan menusuk Bujung tepat di tengah dadanya dan film berakhir.